kapanpun ku kan berkata. Puji Tuhan, shalom saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita lebih jauh beribadah di hadapan Tuhan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam puji-pujian kita bersama-sama. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Kita akan pujikan nama Tuhan sebab Dialah harapan dalam kehidupan kita. Katakan satu pujian, Kaulah harapan. Referennya saja kita akan pujian ini. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. yes, haleluya. Pegang tanganku ya Tuhan, jangan lepaskan aku Tuhan. Lepaskan Dalam harapan dalam hidup, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, Engkaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kebaktian hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaannya. Melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dan 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. 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 Sekali lagi shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Tentu baik saja, men. Amin. Ya, biarlah ibadah kita memuliakan Tuhan. Saya rindu sekali saudara boleh mempersiapkan hati kita masing-masing pada hari ini untuk lebih dan lebih lagi memuji Tuhan, untuk lebih dan lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita akan terus lebih lagi beribadah di hadapan Tuhan. Karena itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memandu ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian dimanapun kalian berada. Shalom. Ya, pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita masih dalam keadaan sehat, sentosa, sejahtera, damai sejahtera penuh dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh terus bersekutu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan bermazmur bagi nama Tuhan.
Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, jiwa dan raga kita, jiwa dan roh kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak untuk kita naikkan mazmur dan pujian. Kita naikkan pujian, aku bermazmur bagi nama-Mu. Aku hendak bermazmur bagi nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bermazmur bagi-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Kaulah kami yang besar, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur buat Allah kita.
Kita mau sembah Allah kita pada saat pagi hari ini. Karena dialah Allah yang layak kita sembah. Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Kami bersyukur padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan haleluya, haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, bagi anak domba, anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bagi anak domba, anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh, sungguh Allah kami yang sangat baik. Oh, sungguh Allah kami yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh dipertemukan walaupun dalam kondisi kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melayakkan waktu ini, Engkau melayakkan kesempatan ini untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, pada saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua tetap dalam kondisi berdoa. Saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan berdoa di rumah jemaat masing-masing. Saya akan memimpin untuk kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Kita juga mohon ampun atas segenap kesalahan dosa-dosa yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di GKMI Philadelphia Pontianak. Kita berdoa dari jemaat sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, bahkan kaum lansia. Kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita juga berdoa pada saat pagi hari ini untuk keluarga hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Kita bawa mereka supaya mereka semakin setia di dalam Tuhan. Kita juga bersatu hati berdoa pada saat pagi hari ini untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Kita berdoa untuk bangsa kita yang sedang mengalami, bahkan sedang mencoba mengatasi pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk setiap aspek di negara kita, baik perekonomian, baik kesehatan, baik keamanan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing dimanapun mereka berada. Saudara-saudari yang lebih mengetahui pergumulan saudara, bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita juga berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah fisik, bahkan sampai sekarang masih terbaring sakit. Kita berdoa untuk Ibu Ella khususnya. Kita bawa ibu ini dalam Tuhan. Dia sedang berada di kampung, jauh daripada anak bahkan suaminya yang ada di Pontianak. Kita serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memulihkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kemurahan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, hari lepas hari Engkau masih memberkati kami. Kasih-Mu, karya-Mu itu selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk satu kali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih terpisah oleh jarak, kami masih terpisah oleh kondisi ya Bapa, namun kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan itu berkarya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada, Engkau hadir dimanapun kami bersekutu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas hidup, sehingga kami masih boleh ada sampai pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampun akan segenap kesalahan, akan segenap dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Tuhan. Biar Engkau melayakan kami pagi hari ini khususnya karena kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami akan menyembah Tuhan, karena kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan diberitakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan, warga GKMI Philadelphia Pontianak. Kami adalah keluarga besar di dalam Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa bersama-sama untuk keluarga besar kami, untuk keluarga besar GKMI Philadelphia khususnya Tuhan, baik jemaat-jemaat sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka, biar mereka boleh memiliki kerinduan selalu, walaupun kami terpisah, kami sudah lama tidak bersekutu di ibadah sekolah minggu, biarlah kerinduan untuk mereka bersekutu di depan Tuhan selalu ada dalam hati mereka ya Bapa, sehingga mereka dengan hari lepas hari merindukan kasih Kristus dalam persekutuan sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami Yofi, pemuda remaja, biarlah Tuhan, kami mungkin ada yang masih sekolah, namun sekolah di rumah kami masing-masing melalui online. Biar Tuhan Kau memberkati kami, Kau memakai kami, biar dimanapun kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang bekerja, mungkin ada juga yang saat ini sedang mengalami efek daripada COVID-19 ini Bapak, di mana mungkin mereka dikurangi jam kerjanya ataupun ada yang diberhentikan dari pekerjaannya. Kiranya Engkau melawat setiap teman-teman kami ya Tuhan, Kau melawat setiap anak-anak-Mu ini, biar mereka selalu mengandalkan Tuhan, selalu mendekatkan diri mereka kepada Tuhan hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa pada saat malam hari ini untuk teman-teman kami pemuda-pemudi yang memiliki usaha. Bila Tuhan berkati usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, ajarkan mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga muda, keluarga dewasa yang ada di Philadelphia. Bila Tuhan terus campur tangan atas setiap kehidupan mereka, Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Mungkin mereka ada yang bergumul dengan perekonomian, dengan studi anak-anak mereka. Bila Tuhan menjawab, Tuhan mendengar setiap pergumulan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang mampu masuk ke dalam kedalaman hati kami yang paling dalam, sehingga Engkau maha tahu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk iman percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia khususnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kaum-kaum lansia,
nenek-nenek, kakek-kakek yang ada di Philadelphia. Biar Kau Tuhan turut campur tangan di masa tua mereka, biar mereka boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan semakin dan semakin lagi ya Tuhan, sehingga mereka hari lepas hari semakin dijamah oleh Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka pengertian yang khusus sesuai dengan bahasa mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mengerti bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah turut campur tangan atas setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa pada saat malam hari ini ya Tuhan, untuk keluarga hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini ya Bapa. Kau berikan mereka kesungguhan hati, kerinduan hati untuk melayani dengan lebih lagi, mendoakan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia Pontianak. Kau berikan mereka kekuatan di masa seperti ini juga ya Bapa, biar mereka boleh senantiasa selalu berserah diri kepada Tuhan dan melayani Tuhan semampu mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ya Tuhan, bangsa kami yang besar ini ya Bapa, di mana sekarang kami sedang mengalami masalah penyakit yaitu COVID-19, bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Indonesia ya Tuhan, bila Tuhan melawat setiap tenaga medis yang bekerja siang malam tidak henti-hentinya. Engkau memberkati tenaga keamanan, polisi, TNI, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati ya Bapa. Kau berkati juga ya Tuhan untuk perekonomian di negara kami ini ya Tuhan, bila negara kami ini boleh tidak terlalu anjlok perekonomiannya, sehingga masyarakat yang ada boleh masih dengan leluasa untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, biarlah boleh mentaati setiap peraturan pemerintah yang ada untuk tetap tinggal di rumah, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini, bahkan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, biarlah boleh bersama-sama mendoakan bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Kristiani di seluruh Indonesia. Jadikan kami teladan, jadikan kami berkat, jadikan kami saksi kerajaan-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersatu hati berdoa pada saat malam hari ini, pada saat pagi hari ini Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, bila Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan turut campur tangannya Bapa. Apapun yang mereka lakukan, kalau mereka melenceng daripada kehendak Tuhan, Engkau yang menegur, Engkau yang membawa mereka kembali kepada jalan-Mu ya Bapa. Kalau ada yang dalam kondisi lemah fisik, bila Tuhan memulihkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat pagi hari ini untuk Ibu Ella khususnya ya Tuhan, di mana Ibu ini masih mengalami sakit penyakit, biar Tuhan turut campur tangan. Engkau Maha Penyembuh, bilur-bilur-Mu itu ajaib, mampu menyembuhkan, mampu melakukan segala perkara besar ya Bapa. Kami yakin Ibu Ella akan pulih sesuai dengan pada waktu-Mu yang indah ya Bapa, sehingga Ibu ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat karya Tuhan dalam hidupnya nyata ketika Ibu ini boleh sembuh ya Bapa, dan ia boleh bersaksi kepada orang-orang bahwa dia memiliki Allah yang hidup, dia memiliki Allah yang berkuasa melakukan segala perkara besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Mungkin ada yang belum kami ucapkan, ada yang mungkin memaksa kehendak-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup, kami serahkan doa ini pada Allah Bapa kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, Shalom. apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, yes. Puji nama Tuhan, kita semua luar biasa. Pada saat pagi hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan di rumah kita masing-masing, karena kita diberikan kuasa dari Allah kita yang maha tinggi untuk menaklukkan segala kuasa. Maka dari itu kita akan bersuka cita lebih lagi. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Ku diberi kuasa. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih dahsyat. Katakan, Ku diberi kuasa.
Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi, amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita mau katakan bahwa Allah kita sungguh besar Kau Tuhanku, amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ruang firman Tuhan, saya mempersilakan jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan persembahan untuk mengumpulkan persembahannya di rumah saudara-saudari sekalian masing-masing. Jika sudah, kita akan mempersiapkan hati, kita mempersiapkan pikiran kita mempersiapkan telinga kita untuk mendengar setiap perkataan Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Ia berjanji, maka Ia akan menepati. Maka persiapkanlah diri kita untuk siap menerima janji Tuhan. Katakan, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Yes. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam hidup kami. Ukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, Berserah di dalam kekuatanmu. ku percaya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, yes Lord, Kau nyatakan bagiku. oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kepada hambanya kami persilakan.
Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Kami memuji Engkau sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Kami datang kepadamu menyembahmu sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Oleh karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami berkesempatan kembali untuk berdiam diri di hadirat-Mu. Terlebih lagi ya Bapa, kami mau mendasari hidup kami dengan firman Allah. Mari Roh Kudus Engkau berbicara di tengah-tengah hamba-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berbicara di tengah-tengah kami semua. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Ada urapan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Sehingga biarlah sekalipun ibadah kami melalui ibadah online ini ya Bapa di surga, melalui media sosial ini ya Tuhan, tapi Roh Allah hadir. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Engkau menjamah setiap hati yang menyaksikan. Engkau menjamah setiap hati yang rindu diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengasihi kami, yang memberkati kami, yang menyertai kami sampai saat ini. Engkau memberkati peribadahan kami, terlebih firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara sekalian dimanapun, dimana saudara ini berada di rumah masing-masing, damai sejahtera yang dari Roh Kudus kiranya melimpah di dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak bisa dibilang lagi berapa lama kita tidak beribadah bersama-sama. Sudah tidak bisa terkatakan lagi seberapa rindunya saya pribadi sebagai hamba Tuhan untuk berjumpa bertatap muka dalam ibadah bersama dengan jemaat yang terkasih. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini saudara masih dalam keadaan sehat walafiat, itu semua karena kasih Tuhan, amin. Dan kita patut memuji Tuhan karena pemerintah sudah mewacanakan untuk sebuah kenormalan yang baru, hidup dengan normal yang baru. Artinya kemungkinan besarnya kita sudah akan menghadapi atau memasuki lagi, yaitu peribadahan seperti biasa, tetapi dengan cara yang baru. Bersyukur kepada Tuhan. Sungguh sebagai hamba Tuhan, saya sungguh merindukan untuk kebersamaan kita ini. Saya rindu sekali, biarlah hari ini juga saudara tetap bersuka cita. So, berikan hati kita untuk menikmati sabda Tuhan. Baik, sebelumnya kita lebih lanjut, saya rindu sekali mengajak kepada kita membuka kitab bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 25 sudah dapat? Saya akan membacakan buat kita sekalian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam hatiku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan pasal yang ketiga ini bicara tentang penghiburan dan penderitaan. Tetapi dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-20 itu bicara tentang penderitaan. Dan kemudian nabi yang meratap, dia memiliki satu komitmen, memiliki satu pandangan yang indah. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 25 dan seterusnya, ada satu pengharapan, ada satu penghiburan. Maka di dalam Ratapan pasal 3 ini bicara secara khusus tentang penghiburan dalam penderitaan. Maka tema kita hari ini yaitu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini tema firman Tuhan kita pada hari ini, atau pengharapan di tengah masalah. Tema kita hari ini yaitu penderitaan di tengah masalah. Saya membaca ada seorang ibu, cerita seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal. Ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap,
kesehatannya mulai melemah, dan dia harus membiayai dan menyekolahkan 5 anaknya yang masih kecil. Bapak Ibu yang terkasih, tentu dia sudah mulai putus asa. Dia tidak punya pekerjaan tetap, dan bahkan kesehatannya pun sudah mulai melemah. Dan dia harus bertanggung jawab membiayai dan menyekolahkan 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Bukankah itu sebuah penderitaan yang berat? Bukankah itu sebuah pergumulan yang berat? Ketika saya membaca kisah ini, saya jadi teringat jemaat yang kita layani minggu yang lalu. Almarhum Ahyun meninggalkan istri dan 2 orang anak. Saya ngebayangkan bagaimana istrinya ditinggalkan suaminya dan punya 2 orang anak. Itu 2 loh. Tetapi dalam kisah ini adalah seorang ibu yang ditinggalkan suaminya meninggal dan punya 5 orang anak, dan harus membiayai hidup dan menyekolahkannya. Hampir-hampir ibu ini putus asa. Lalu ia mengaku kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan, dia berkata bahwa ia sudah tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi yang seperti ini. Dia berserah diri kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan. Aku tidak sanggup lagi Tuhan menghadapi kehidupan ini. Ia mengalami, dia merasakan ketika dia berserah kepada Tuhan, dia mengalami dan sungguh mengimani benar bahwa Tuhan meneguhkan pengharapannya. Tuhan meneguhkan pengharapannya, sehingga dengan kekuatan yang ada, dengan pengharapan yang ada, ia dikuatkan di dalam pengharapannya, sehingga ia mampu dan dikuatkan untuk berjuang dalam hidupnya. Dan dalam sejarah akhirnya, ibu ini tidak kemudian meninggal, tetapi dalam sejarah akhirnya kelima anaknya dapat menyelesaikan perguruan tinggi dan beroleh pekerjaan. Sangat bagus anak-anaknya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah memang bisa jadi perintang untuk kita beroleh sesuatu. Masalah memang bisa jadi penghambat untuk kita bisa menikmati yang kita inginkan. Apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, hidup manusia memang tidak terlepas dari penderitaan dan duka cita. Pengalaman batin seperti ini juga dialami oleh umat pilihan Allah ketika mereka menyaksikan kehancuran Yerusalem, kota Allah beserta bait sucinya yang dicatat dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ini. Ini adalah jeritan, ini adalah kepahitan, ini adalah ungkapan bagaimana mereka menderita meratap. Maka di dalam kitab Ratapan ini kita tidak hanya menemukan ungkapan kesedihan yang begitu dalam, keluhan-keluhan, tetapi juga kepercayaan yang tidak tergoyahkan akan pengharapan dan belas kasihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai orang percaya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah COVID yang berkepanjangan sampai hari ini. Namun buat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu putus asa. Orang beriman justru melihat masalah itu sebagai suatu pengharapan. Masalah itu sebagai suatu pengharapan. Maka tema kita hari ini bicara tentang pengharapan di tengah-tengah masalah. Jadi kalau hari ini saya berkata tentang pengharapan di tengah-tengah masalah dan kita belajar di kitab Ratapan pasal yang ketiga, ternyata dulu ketika Ratapan ini ditulis, mereka sedang mengalami satu penderitaan yang sungguh luar biasa. Mereka sedang diperhadapkan satu rintihan, bagaimana kota Yerusalem sudah hancur, bagaimana bait Allah sudah roboh. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka masih memiliki pengharapan.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan di tengah-tengah masalah. Mengapa mereka menjadi kuat dan memiliki pengharapan? Mengapa umat pilihan Allah pada waktu itu kemudian memiliki pengharapan di tengah-tengah masalah? Karena mereka tahu benar bahwa yang pertama, pengharapan di tengah masalah itu akan menguatkan dan memotivasi kita. Ini yang pertama. Mengapa pengharapan itu di tengah masalah itu menjadi penting? Menjadi harus kita sebagai orang percaya tidak mudah putus asa. Karena orang beriman melihat bahwa masalah sebagai suatu pengharapan. Pengharapan di tengah masalah, karena pengharapan itu menguatkan dan memotivasi saudara dan saya. Seperti dikatakan ayat yang ke-21. Sekali lagi pasal yang ketiga ratapan ini bicara tentang pergumulan, tantangan, masalah, rintihan. Tetapi dalam ayat yang ke-21 berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah kuperhatikan. Kenapa? Ratapan berkata demikian. Kenapa Nabi berkata demikian? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal apa yang diperhatikan? Di mana Nabi ini belum selesai menggambarkan penderitaannya dalam ayat 1 sampai 20. Namun dia sudah mampu mengungkapkan harapan yang memenuhi hatinya. Nabi sudah mampu menampilkan, Nabi sudah mampu mengungkapkan, merasakan harapan yang memenuhi hatinya. Dasar perubahan hati dari kesedihan menjadi penuh pengharapan adalah iman yang ditunjukkan sebuah kesetiaan. Harapan yang menjadi penuh pengharapan adalah iman dan kesetiaan Nabi kepada Allahnya. Maka dia berani, dia bisa berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa hal ini yang diperhatikan? Yaitu pengharapan di tengah-tengah dia mengalami, menggambarkan penderitaan yang begitu sulit. Dia masih punya harapan. Inilah yang memampukan dia, menguatkan dia, memotivasi dia. Sehingga oleh sebab itu aku berharap, dikatakan. Ayat yang 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal apa penderitaan, hal apa masalah, hal apa pergumulan, hal apa kepahitan, kegetiran, ratapan, rintihan. Itu hal inilah yang diperhatikan oleh Nabi yang meratap pada waktu itu. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, ini yang membuat dia meratap. Wajar kalau dia meratap karena kondisi memprihatinkan. Tetapi ini yang hebat, dia berharap, yaitu di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan, penderitaan, dia sudah mampu mengungkapkan harapan yang memenuhi hatinya. Oleh sebab itu aku berharap. Ini di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin terjadi, hanya satu, dia memiliki pengharapan. Inilah yang menguatkan dia, inilah yang memotivasi dia. Dia memiliki harapan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Mengapa Nabi mengharap atau di tengah-tengah penderitaan itu masih tetap berharap? Karena hanya dialah yang memperhatikan sengsara dan penderitaan kita. Hanya Yesus yang memperhatikan sengsara dan penderitaan. Hanya Yesus yang peduli kondisi kita. Hanya Tuhan Yesus yang sangat peduli di dalam kehidupan kita. Bukan orang lain, bukan kiri kanan kita, bukan tetangga kita. Apalagi hari-hari ini, bagaimana kita mau berharap sama tetangga kiri kanan kita? Bagaimana kita mau berharap kepada kiri kanan kita? Kita sama-sama menghadapi COVID. Mungkin mau berkunjung ke tetangga kita juga ketakutan karena COVID. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau bahkan mungkin kalaupun kita menderita sudahlah COVID, kemudian menderita tentang ekonomi, putus kerja dan lain sebagainya, dirumahkan. Lalu kita berharap sama tetangga,
Mungkin tetangganya tersenyum, mentertawakan. Tidak ada harapan lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika bangsa Israel waktu itu berduka, bergumul, ratapan mengungkapkan satu ungkapan harapan yang memenuhi hati yang mendasar, yaitu berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kenapa dia berharap kepada Tuhan? Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, harapan di tengah-tengah masalah. Karena harapan itu yang menjadi kekuatan dan motivasi kita di tengah masalah. Yang kedua, karena dengan pengharapan itu menjadi jalan untuk terwujudnya sebuah pengharapan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, kita terus berharap. Ketika bangsa itu terus diperhadapkan masalah, mereka berharap kepada Tuhan. Ini akan menjadi jalan untuk terwujudnya suatu harapan. Ini menjadi jalan untuk terwujudnya suatu harapan. Ayat 22 dan ayat ke-23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sidang jemaat, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami bersama, di tengah-tengah pergumulan dunia menghadapi wabah COVID-19 ini, kalau hari ini saudara dan saya masih bernafas, itu kebaikan Tuhan. Itu karena kita berharap kepada Tuhan. Bangun pagi kita berharap kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara masih ada, ini berkat Tuhan. Kalau hari ini kita masih sehat, ini kasih setia Tuhan. Sidang jemaat, kalau hari ini kita bisa masih menikmati makan, ini berkat kasih setia Tuhan. Mungkin kita makan lauk daun, tetapi kita masih bisa menikmati. Di sebelah sana, di luar sana ada banyak orang masih punya sisa uang, tetapi makan ini tidak bisa, makan itu tidak bisa. Jadi kalau hari ini kita masih bisa menikmati makanan, itu kasih setia Tuhan. Sedang jemaat, hari Selasa malam kemarin, saya bergumul berat. Karena malam Selasa itu ya mungkin karena capek, saya pulang dari rumah adik, kemudian langsung istirahat. Begitu istirahat, saya tidak lihat jam. Di tengah malam itu perut saya sakit. Saya tidak berani bangunkan istri, tidak bangunkan anak-anak. Langsung saya ke toilet. Bapak Ibu tahu, lebih 1 jam saya ada di toilet. Saya tidak punya tenaga, tidak bisa bangunkan istri dan anak-anak saya. Tiba-tiba keringat dingin dan seperti mau pingsan rasanya. Saya bergumul, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu keringat dingin terus mencucur, dan tapi perut saya masih sakit dan saya terus maaf BAB. Itu ada 1 jam. Saya bergumul berat, Tuhan bagaimana ini Tuhan, saya bergumul berat Tuhan. Tapi saya tidak bisa bangun. Saya lemas sekali di kamar mandi. Saya lemas sekali, saya tidak punya tenaga sama sekali. Saya berkata, Tuhan, apa maunya Tuhan buat saya? Lalu saya terngiang-ngiang juga tentang COVID ini. Wah, nanti kalau ada hamba Tuhan mati di kamar mandi dipikirnya karena corona. Saya bergumul 1 jam lebih di kamar mandi, sendirian di tengah malam. Dan begitu dari kamar mandi sekitar 1 jam lebih, saya kemudian puji Tuhan masih bisa keluar dari kamar mandi sendirian. Dengan lemah saya pegangan dinding kiri kanan. Saya cari balsem, saya kasih balsem perut saya. Saya pergi tidur lagi. Saya tidak bisa tidur sampai pagi, putar-putar sakit perut saya. Dan ternyata saya harus Tuhan izinkan istirahat.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara pernah mengalami namanya lemah fisik. Kalau sakit itu memang waduh menderita sekali. Maka hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, ketika kita berharap kepada Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita berharap kepada Tuhan, ini menjadi jalan untuk terwujudnya sebuah pengharapan. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau apa yang terjadi, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, saya hanya berserah. Saya hanya bisa berharap. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengucap syukur kalau hari ini saya masih bisa memberitakan firman Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Maka dengan ayat yang ke-22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Ini harus menjadi iman percaya orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan masalah, dengan tantangan, dengan pergumulan, itu akan menjadi jalan untuk kita terus berharap, dan pengharapan itu menjadi nyata. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh ketika kita sedang sakit, waduh tidak enak sekali. Bukan nanti tidak enak, memang sakit. Tidak ada daya lagi. Saya yang mengalami keringat dingin keluar besar-besar di kamar mandi sendirian di tengah malam. Waduh, saya sudah berserah sama Tuhan, apa yang terjadi. Jadi kalau hari ini saya masih bisa pelayanan, itu semua karena kasih Tuhan. Pengharapan itu akan menjadi nyata. Pergumulan itu membuat kita berharap kepada Tuhan, maka harapan itu akan menjadi nyata. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Sebab tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya rahmat Tuhan. Dia selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Inilah kasih dan kebaikan Tuhan. Tak habisnya rahmat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau kita terus berharap di tengah-tengah masalah. Mengapa kita harus berharap di tengah-tengah masalah? Ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru. 24. Tak ada, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kata Tuhan adalah bagianku. Ratapan Nabi ini diakhiri dengan satu keyakinan bahwa Allah telah mendengar dan dapat diandalkan. Ratapan Nabi ini diakhiri dengan satu keyakinan bahwa Allah telah mendengar doanya, Allah telah mendengar ratapannya, Allah telah mendengar harapannya, dan Dia yang dapat diandalkan. Perkataan-perkataan Nabi ini juga dapat diterapkan kepada semua orang yang mengalami kehilangan, yang mengalami penderitaan. Sekalipun mereka merasakan teriakan yang memilukan hati, mereka juga akan menemukan harapan. Sebagaimana Allah telah menghukum, Dia juga yang menyelamatkan. Tuhan adalah bagianku. Ini mau adalah suatu ungkapan keyakinan bahwa Allah telah mendengar. Tuhan adalah bagianku. Ini jiwa yang mengatakan. Ketika kita sudah berharap bahwa dengan pengharapan ini ada jalan keluar daripada pengharapan. Ini ada jalan untuk mewujudkan suatu pengharapan. Pengharapan ini adalah bagian yang kita nantikan. Kenapa kita harus berharap di tengah masalah? Karena Tuhan adalah bagianku. Karena Tuhan ini jawaban doaku. Sebab Tuhan adalah jawaban doaku di tengah-tengah pergumulan. Dia baik kepada semua orang. Dia baik kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama saudara dan saya hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengapa kita harus berharap kepada Tuhan?
di tengah-tengah masalah. Karena Dia jawaban kita, tidak ada lain. Dialah jawaban kita. Ada dua rahasia bagaimana jawaban Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah kita. Masalah tidak harus membuat kita putus asa. Masalah buat orang Kristen justru menjadi jalan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Masalah buat orang percaya bukan membuat kita lari daripada Tuhan. Bukan membuat kita kemudian menyalahkan Tuhan. Bukan membuat kita kemudian menyalahkan gereja. Bukan membuat kita kemudian menyalahkan iman percaya kita, bukan. Tetapi masalah justru membuat kita berharap. Kenapa? Sebab Tuhan adalah jawaban. Ada dua hal. Bagaimana supaya pengharapan kita di tengah masalah mendapat jawaban daripada Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Lihat baik-baik. Tuhan itu sangat baik. Kebaikan Tuhan ditujukan kepada orang yang berharap. Bapak Ibu, saudara berharap? Tuhan baik kepada saudara yang berharap. Saudara yang berharap berarti kita mengharapkan, kita berseru ya Tuhan. Kita terus mengharapkan ya Tuhan. Seperti hari-hari ini. Tidak sedikit di komplek kita, di lingkungan kita, bahkan di antara kita juga sama. Berharap. Mudah-mudahan ada Pak RT datang. Kasih bantuan sembako. Tidak salah. Namanya berharap berarti kita sedang menunggu. Tidak salah, mengharap. Dan Tuhan itu baik kepada orang yang menunggu, yang berharap, yang berpikir, yang terus berseru kepada Tuhan. Tuhan baik. Berapa banyak di antara kita enggan lagi berharap kepada Tuhan? Jangan. Jangan tidak mau berharap. Sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara masih sehat hari ini, karena Tuhan baik. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, saudara masih bisa menikmati hidup sampai hari ini, bisa bernafas sampai hari ini, Tuhan baik. Tuhan baik kepada semua orang. Bahkan di tengah-tengah masalah sekalipun, Tuhan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dia baik kepada semua orang yang berharap kepada Dia. Terus berharap kepada Dia, Bapak Ibu. Berserah kepada Dia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Amin. Serahkan segala kekhawatiranmu, maka Dia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan baik. Kita berharap di tengah-tengah masalah, sebab Dia jawaban bagi kita. Dan Dia baik kepada semua orang yang mau berharap kepada Dia. Yang kedua, Dia baik kepada semua orang yang mencari Dia. Ayat yang ke-25 bagian terakhir. Bagi jiwa yang mencari Dia, bagi jiwa yang rindu akan Dia, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Bukan hanya diukur secara fisik. Saya percaya semua jemaat GKMI Philadelphia, kita punya kerinduan yang sama, ingin bersekutu bersama-sama. Amin. Ingin ketemu Pak Dedi, ingin ketemu Pak Silus, ingin ketemu Pak Koritus, semua. Saya juga ingin ketemu. Tapi bukan ketemu fisik saja. Kalau hanya ketemu fisik saja, Alkitab mengatakan demikian. Tuhan itu baik kepada orang, saya ulangi, Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Kerinduan hati yang mencari Dia, kerinduan jiwa yang mencari Dia, bukan kerinduan fisik yang ingin ketemu salaman sama Dia, bukan itu saja. Itu kebaikan semu, itu kerinduan semu. Tetapi Tuhan baik kepada orang yang jiwanya rindu mencari Tuhan. Karena jiwa kita rindu mencari Tuhan dan Allah itu roh, maka tepat sekali kalau kita ibadah di keluarga kita masing-masing. Di situ saudara rindu, jiwa saudara rindu, saudara bisa datang kepada Tuhan. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat kagum, sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada sidang jemaat sekalian, yang sekalipun kita ibadah secara online,
kita masih terus punya kerinduan. Karena jiwa kita yang rindu mencari Tuhan. Karena jiwa kita yang haus. Karena kita rindu sekali mencari Tuhan. Dan orang yang jiwanya rindu mencari Tuhan, yang jiwanya senantiasa rindu mencari Tuhan, dia baik kepada saudara. Haleluya. Tuhan baik kepada saudara karena saudara hatinya, jiwanya rindu mencari Tuhan. Kalau jiwa saudara rindu mencari Tuhan, maka tidak dibatasi dengan ruang. Amin. Tidak dibatasi dengan tempat. Saudara di rumah masih rindu mencari Tuhan. Karena jiwa saudara rindu mencari Tuhan. Saudara yang rindu mencari Tuhan, Tuhan baik kepada dia. Karena dialah jawaban di tengah-tengah pengharapan, di tengah masalah. Karena dialah jawaban di tengah-tengah masalah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks firman Tuhan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai 25 ini, kita bisa belajar khususnya dalam pasal yang ketiga pada umumnya ini. Ternyata pengharapan di tengah masalah bukan hanya terjadi saat ini. Sejak Ratapan ini ditulis, dia mengungkapkan karena mereka juga punya masalah. Tapi dia tahu dengan masalah itu dia berpengharapan. Itu menjadikan kekuatan dan motivasi. Berharap itu akan menjadi kekuatan dan motivasi. Yang kedua, karena masalah itu akan menjadi jalan untuk kita beroleh jawaban dari pengharapan itu. Dan mengapa kita harus berpengharapan dalam Tuhan? Sebab dialah satu-satunya jawaban. Tuhan baik kepada kita yang berharap. Tuhan baik kepada jiwa yang mencari Tuhan. Saya rindu terus di tengah-tengah kondisi apapun, kita terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada dunia terbatas. Berharap kepada lingkungan terbatas. Tetapi berharap kepada Tuhan. Dia akan memampukan kita. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan terus mendorong, memotivasi saudara. Terus beriman kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dialah jawaban. Jadi kalau hari ini saudara masih sehat, itulah jawaban Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu itu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur dan patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus Kristus untuk terus berharap kepada Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sidang jemaat Tuhan hari ini diberkati dan semakin berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita, hari-hari kita penuhi untuk hidup yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, kembali dalam kehidupan kita normal seperti biasanya. Covid bukan membuat kita berdiam diri. Covid bukan membuat kita lemah, tetapi membuat kita kerja semakin cerdas. Ini himbauan dari pemerintah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, gunakan masker. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan sebelum kita menutup ibadah kita. Kembali kita angkat pujian. Karena dialah harapan kita satu-satunya. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan di samping kita. Kita tidak mampu jalan sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkau yang menopangku. Kita akan pujian ini refrennya saja. Katakan, ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah beribadah sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mari peribadahan kami di hari Sabat-Mu ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba mau berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkesempatan untuk menikmati peribadahan ini Tuhan. Secara online maupun yang belum berkesempatan karena satu dan yang lain hal ya Bapa. Berkat-Mu terus menyertai mereka. Taruhkan kepada jemaat-Mu hati yang terus berharap kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah fisik Tuhan pulihkan. Berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk negeri ini Tuhan. Berdoa untuk bumi ini yang masih terikat, terbelenggu oleh COVID ya Bapa. Kami hanya mau terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, hamba berdoa bila hamba mempertaruhkan sidang jemaat-Mu sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Sidang jemaat akan kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biarlah dengan rendah hati saudara mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Serta sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya biarlah menyertai sidang jemaat sekalian hari ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepadalah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, selamat siang dan salam sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you.